Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di pagi yang cerah ini, tepatnya hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, bertempat di ruang sidang 1 SMK Negeri 1 Purwosari dalam acara pengibasan aksi nyata budaya positif. Agar acara pada hari ini berjalan lancar, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pertama yakni sambutan Kepala SMK Negeri 1 Purwosari dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum, Bapak Haryanto MPD Disarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, kepada seluruh Bapak dan Ibu guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan rezekinya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Purwosari oleh teman sejawat kita Bapak Julianto yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada pagi hari ini betul-betul bisa menambah wawasan terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Purwosari. Dan ini adalah merupakan kegiatan yang patut kita dukung secara positif. Mungkin di sekolah kita sudah banyak sekali aturan-aturan yang kita terapkan, baik itu untuk seluruh peserta didik maupun Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tentunya kegiatan ini sangat kita perlukan sebagai sharing pengetahuan hal-hal yang baru demi kemajuan sekolah kita khususnya di SMK Negeri 1 Purwosari. Saya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwosari sangat menyambut positif dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang
pada saat ini sudah berkesempatan menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan keilmuan-keilmuan ataupun hal-hal baru yang diperoleh di dalam pembelajaran atau diskusi maupun kolaboratif pada materi calon guru penggerak angkatan ke-7 bisa di-sharingkan, bisa ditularkan, syukur-syukur bisa diaplikasikan di SMK Negeri 1 Purwosari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Haryanto, MPB, dalam hal ini mewakili dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwosari. Bapak Ibu hadirin, acara berikutnya adalah penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber yang merupakan peserta guru penggerak angkatan ke-7 yang kami hormati Bapak Julianto SPD. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMKN 1 Purwosari atau yang mewakili, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kakomli, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kita pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan desiminasi tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali apa yang perlu saya sampaikan di sini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya. Kami atau saya mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa mengajak saling belajar, saling berkolaborasi, karena budaya positif ini tidak bisa dikerjakan atau dilaksanakan oleh 1, 2, atau 3 orang. Semua komponen yang ada di sekolah harus saling berkolaborasi, saling mengisi sesuai dengan fungsi. Demikian Bapak Ibu. Pada materi, sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu, mari kita lihat dulu tujuan pendidikan. Nah, ini tujuan pendidikan. Menurut KHD ini singkatan Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seperti itu. Jadi, untuk mencapai tujuan pendidikan yang seperti saya sampaikan tadi, salah satu bentuknya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Yang ada di depan ini ada kata-kata menuntun Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, arti menuntun itu apa kira-kira Bapak Ibu? Membimbing. Iya, membimbing. Kemudian apa lagi? Membimbing, mengarahkan, menggandeng, mendampingi, bahkan membawa. Jadi ternyata kalau kita lihat dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik itu hanya menuntun saja. Menuntun apa? Menuntun peserta didik kita itu untuk menumbuh kembangkan kodratnya, untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena pada prinsipnya atau sesungguhnya anak-anak peserta didik kita itu dia sudah memiliki dasarnya masing-masing, sudah punya kodratnya masing-masing,
sudah punya bakatnya masing-masing, bahkan sudah memiliki cita-cita masing-masing. Jadi tugas kita itu hanya mengantarkan. Mengantarkan seperti apa? Yaitu mengantarkan anak-anak atau peserta didik kita itu untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Misalnya kalau kita di SMK ini, dia ingin menjadi teknisi misalnya, maka kita arahkan, kita bimbing supaya dia menjadi teknisi yang handal, teknisi yang baik, teknisi yang jujur, teknisi yang peduli, dan sebagainya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolahan itu seperti lahan pertanian, di mana sekolah itu sebagai lahan pertanian, kemudian kalau siswa atau murid itu adalah sebagai benihnya atau bibitnya, atau kalau sawah misalnya padinya begitu. Sementara petaninya itu adalah kita ini, pendidiknya atau kita sebagai guru, itu adalah petaninya. Jadi kalau misalnya sekolahnya sudah bagus atau sawahnya itu sudah subur begitu, kemudian ditanami benih yang baik, tetapi kalau tidak mendapat sentuhan atau tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh petani, kira-kira tanaman atau padi tadi bisa tumbuh atau tidak, Bapak Ibu? Ada dua kemungkinan berarti, bisa tumbuh atau tidak tumbuh. Kalau tumbuh tidak akan maksimal. Berbeda dengan kalau misalnya petani ini dia memelihara tanahnya, digemburkan, kemudian diberi pupuk, kemudian diberi anti serangga, pada saat mau panen juga begitu, dirawat dan sebagainya, itu akan mendapatkan hasil menjadi padian yang unggul. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, pengantar tentang tujuan pendidikan, supaya kita mempunyai gambaran tentang budaya positif. Jadi salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan ini adalah dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira kalau di sekolah kita apakah sudah menerapkan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah sangat. Ya sudah. Contohnya misalnya, ini kebetulan di slide ini sudah saya tampilkan. Yang slide gambar yang pertama itu adalah kondisi anak-anak didik kita masuk di pagi hari. Jadi pada pagi hari Bapak Ibu berada di pintu gerbang menyambut anak-anak datang. Itu merupakan budaya positif Bapak Ibu, dengan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, senyum, sopan, salim, sopan, santun. Anak-anak akan merasa senang, anak-anak akan merasa bahagia, anak-anak akan merasa diperhatikan, disambut oleh Bapak Ibu gurunya. Itu adalah merupakan budaya positif. Belum lagi gambar yang sebelahnya Bapak Ibu, sebelum masuk ke lab atau praktek, anak-anak dibariskan, diberi motivasi, kemudian secara bergiliran diberi kesempatan untuk tampil di depan. Ini juga adalah merupakan budaya positif. Kemudian di saat pembelajaran juga begitu, ada yang namanya kegiatan diskusi. Diajak anak untuk bernalar kritis. Bernalar kritis ini bukan berarti sedikit-sedikit protes, tidak begitu. Jadi yang dimaksud bernalar kritis di sini adalah dia akan pandai atau bijak untuk menerima informasi, tidak begitu saja percaya informasi itu. Jadi dia akan
bisa memilah-milah ini informasi positif atau negatif. Kemudian yang di pojok sana itu ada gambar lagi, itu adalah tentang budaya positif lagi, adanya Jumat bersih. Jadi setiap Jumat diadakan Jumat bersih, itu adalah juga budaya positif. Belum lagi ada istighosa, kemudian sholat duhur berjamaah di sekolah, sholat Jumat di sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk budaya positif dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang melatar belakangi penerapan budaya positif di sekolah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang positif yang meliputi warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik dan akan terbentuk sebuah budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah dapat dimulai dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, membentuk keyakinan kelas, memahami posisi kontrol restitusi, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Jadi ini adalah yang melatar belakangi perlunya penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada 7 konsep utama modul positif yang akan kita ulas satu persatu nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, kesepakatan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. 7 materi ini yang akan kita ulas satu persatu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang lebih dahulu, lebih paham materi yang ada di depan ini. Kami tidak bermaksud menggurui, tetapi kita sharing saja. Kita bahas yang nomor 1 Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid secara terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau di sini ada kata-kata paradigma baru, berarti ada paradigma lama. Kira-kira kalau paradigma lamanya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau ada paradigma baru, paradigma lama itu berarti kan kebiasaan yang lama kita lakukan. Mungkin sampai sekarang mungkin sering kita lakukan. Iya. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal yang baru ini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, peserta didik. Seringkali kita itu, kalau yang lama, mudah-mudahan yang sekarang sudah berubah menjadi paradigma baru semuanya. Apalagi sekolah kita sudah masuk pada implementasi kurikulum Merdeka Belajar, di mana harus lebih berpihak pada murid. Kalau paradigma lama dulu, bahwa kita seringkali melakukan pembelajaran itu secara klassikal. Klassikal itu artinya satu kelas menyeluruh begitu. Semua siswa kita anggap sama. Kita anggap
baik itu karakternya, kemampuannya, kita anggap sama. Pada jarang sekali kita melihat perbedaan-perbedaan antar individu. Jarang sekali kita melihat keunikan-keunikan yang ada pada peserta didik kita. Nah, di paradigma baru ini, pembelajaran yang diharapkan itu adalah guru harus lebih memperhatikan perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan yang ada pada peserta didiknya, yaitu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi saya sudah menyebut lebih dari 3 kali kalau nggak salah, profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, Bapak Ibu? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya tentang disiplin positif. Sering kita mendengar kata disiplin, Bapak Ibu. Kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin itu apa? Sesuai, melakukan segala sesuatu sesuai. Iya. Tetapi secara umum atau yang berlaku di lingkungan kita, makna disiplin itu adalah sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi hasil akhirnya itu yang diharapkan adalah kepatuhan. Sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Mengapa ketidaknyamanan? Terkadang anak didik kita itu melaksanakan disiplin itu karena satu, terhindar dari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang seringkali begitu. Oh, saya nanti kalau melakukan begini berarti saya takut dihukum. Nanti kalau saya begini nanti saya dihukum begini dan sebagainya. Itu makna disiplin yang umum sekarang. Sementara kita sebagai pendidik diharapkan adalah dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi bedanya kalau disiplin saja dengan disiplin ditambahi positif begitu. Kalau disiplin saja itu identik dengan peraturan, ketidaknyamanan. Tapi kalau disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri siswa, penuh kesadaran. Jadi seolah-olah anak melaksanakan kedisiplinan itu, dia merasa itu adalah kebutuhan dia, bukan karena dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya menyenangkan gurunya, menghindari hukuman, seperti itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Dalam materi modul ini yang diharapkan adalah disiplin positif ini. Seringkali kita melihat sekolah kita, kalau kita lihat sekolah kita, kalau misalnya saya disuruh memberi poin begitu Bapak Ibu, dari 0 sampai 100 mungkin saya bisa memberi 98 untuk kedisiplinan. Kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, kalau di sekolah, tetapi kan juga harus kita lihat di luarnya atau hasilnya itu. Terkadang selesai begitu, tidak membekas. Itu seringkali kita rasakan ketika anak sudah alumni datang ke sini begitu. Kita mintai masukan untuk sekolah kita.
Jadi yang diharapkan disiplin positif di sini adalah disiplin yang betul-betul dari dalam dirinya, bukan dari paksaan, bukan dari ancaman atau yang lain. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Disiplin harus datang dari dalam diri. Ini mungkin agak susah Bapak Ibu. Saya sendiri kalau sejak saya ikut CGP ini, saya juga berusaha untuk tidak seperti dulu. Jadi marah itu saya kasihkan di nomor berapa begitu. Tapi terkadang ya nggak bisa. Kadang-kadang disiplin, tapi ada baiknya disiplin positif ini kita terapkan. Memang butuh proses dan semua komponen yang ada di sekolah itu bisa menerapkan ini. Tidak bisa hanya misalnya kelompok mesin saja atau kelompok pertanian saja. Jadi semua komponen yang ada di sekolah ini satu padu bisa menerapkan disiplin positif. Menurut pakar psikologi Dr. William, itu semua tindakan manusia itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Jadi tindakan orang itu, semua tindakan manusia itu, dia melakukan tindakan itu ada yang mempengaruhi, yaitu terutama dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia itu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan primer begitu. Kalau kita di rumah tangga itu ada papan, ada sandang, ada pangan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pun begitu untuk murid kita. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini juga harus kita ketahui, juga dialami oleh anak-anak didik kita. Kalau anak didik kita melakukan sesuatu itu pasti ada dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Pasti ada 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi. Misalnya tahun lalu kalau tidak salah itu di jurusan mesin itu ada siswa itu yang mengambil bekal temannya. Tapi kalau kita tidak mengetahui kebutuhan dasar ini, yang ada kenapa kamu ngambil? Pasti yang ada marah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini, maka paling bijak adalah kita tanya dulu, mengapa dia mengambil itu? Apakah dia tidak sarapan misalnya, atau di rumah itu bagaimana sehingga dia sampai mengambil itu? Atau bisa jadi walaupun dia mengambil bekal, tapi bukan kebutuhan bertahan hidup sebagai yang melatar belakanginya. Bisa saja karena penguasaan itu biar dia dapat teman-temannya itu dia dirasa yang paling power begitu, paling berkuasa. Itu bisa jadi itu yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua, kasih sayang Bapak Ibu. Ini seringkali kita menjumpai siswa kita di kelas itu kadang-kadang itu caper, cari perhatian, ada saja tingkahnya. Tapi setelah kita dekati, kita cari informasi, bisa saja anak ini seperti itu karena di rumah kurang kasih sayang. Itu ada yang memperhatikan, termasuk temannya dan sebagainya. Kemudian penguasaan begitu juga. Terkadang anak-anak itu ada yang merasa
paling mampu, tetapi tidak diperhatikan gurunya. Dia mampu, tapi tidak diperhatikan gurunya, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya Bapak Ibu, tapi bebas yang tetap pada peraturan. Jadi bebas itu artinya dia tidak terpaksa mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang di sekolah, ya, tetapi tidak sebebas-bebasnya. Kesenangan, misalnya dalam BBM, kesenangan itu misalnya pembelajaran yang menyenangkan. Siswa juga butuh suasana yang senang. Jadi itu Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah ini, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Perilaku manusia adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk motivasi ini ada 3 jenis motivasi. Di sini kita kaitkan dengan penerapan disiplin tadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Jadi ketika murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin melakukan disiplin diri itu karena motivasi yang ada pada dalam diri murid itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata selama ini kan kita sering mendengar ada reward dan punishment Bapak Ibu. Ternyata itu kalau di budaya positif itu dua-duanya masuk kategori konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Coba kita ulas satu persatu. Misalnya hukuman. Hukuman itu biasanya mengakibatkan yang dihukum itu atau sifatnya menyakitkan. Kemudian yang kedua paling tidak membuat tidak nyaman. Kemudian membuat murid takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena dia takut dengan kesalahan berikutnya misalnya. Kemudian membuat murid menjadi rendah diri. Jadi hukuman itu ternyata itu dampaknya. Kemudian kalau kita perhatikan penghargaan. Penghargaan pun begitu. Yang pertama tidak efektif karena jangka pendek. Saya berikan contoh begini Bapak Ibu, tidak efektif. Kalau di SMK contohnya agak jarang kita. Kalau misalnya di SD atau di SMP begitu, seorang guru itu biasanya kalau mau masuk kelas itu dibariskan dulu, rapi dulu. Atau kalau pulang dulu pada saat kita SD Bapak Ibu nih, kalau mau pulang itu biasanya suruh diam. Yang paling tenang itu yang bisa pulang. Itu termasuk reward Bapak Ibu. Sehingga kalau misalnya nanti guru yang lain yang mengajar tidak menerapkan sistem reward itu, maka tidak berlaku itu. Maka sehingga reward itu dikategorikan sebagai konsep disiplin dengan
identitas gagal. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya ini kita kaitkan dengan akademis misalnya, yang dapat juara itu saja. Ini mungkin dampak positifnya ada yang mendapat reward, tapi bagi yang tidak akan berdampak juga. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Mestinya dia bisa lebih dari itu, walaupun tidak diberi imbalan. Tapi kalau diberi imbalan seolah-olah batasnya itu hanya sampai di situ. Kemudian hukum dengan sistem ranking. Sudah lama kita sudah tidak menggunakan ranking, Bapak Ibu nih. Cuma kemarin saya dengar di perguruan tinggi masih menerapkan ranking. Ini juga dilema. Nah, paling bijak mungkin ranking bisa ditulis 1 sampai dengan 10. Lebihnya itu jangan. Yang dimaksud dengan menghukum dengan sistem ranking itu tadi. Jangankan ranking terakhir, ranking 20 dari 30 itu sudah menyakitkan Bapak Ibu. Karena anak itu merasa sudah di bawah rata-rata. Itu yang dimaksud dengan penghargaan yang kategori identitas gagal. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi mestinya anak itu akan bangga dengan dirinya meskipun tanpa adanya reward. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau tadi itu gagal, yang ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Misalnya, konsekuensi itu begini. Kalau ada siswa mencoret-coret mejanya misalnya, kemudian kita guru mengetahui, menyuruh siswa itu untuk menghapus coret-coretan tadi. Itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian ada siswa terlambat misalnya, terlambat 15 menit. Kemudian diberi waktu nanti pada saat waktunya istirahat tidak boleh keluar kelas. Silakan belajar nambah waktu 15 menit. Itu konsekuensi. Itu dianggap konsep disiplin dengan identitas sukses. Tapi sifatnya penguatan jangka pendek. Jangka pendek itu seketika itu. Tidak bisa tertanam seterusnya. Kemudian yang kedua, sifatnya perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus dipantau terus. Karena itu tadi konsekuensi itu ya hanya seketika itu. Kemudian adanya stimulus respon. Jadi kalau dia berbuat A, konsekuensinya begini. Dia berbuat B, konsekuensinya begini. Stimulus respon. Kemudian dampak yang lain, murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi jangan anak bisa merenung dengan kesalahannya. Kenapa? Ya karena itu tadi seolah-olah sudah digantikan. Misalnya ada siswa yang menumpahkan air minum temannya misalnya, kemudian mengganti. Itu adalah konsekuensi. Setelah dia ganti, dia akan melupakan kesalahannya. Itu yang dikatakan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang keempat itu adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dari 4 yang saya sampaikan tadi, ada 2 konsep disiplin dengan identitas gagal dan 2 konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ternyata yang kita harapkan itu yang nomor 4 ini, yang restitusi. Mungkin yang ini adalah istilah baru Bapak Ibu. Kemarin saya sudah membuat restitusi ini, kemudian saya tayangkan di YouTube.
kebetulan Bu BK itu melihat YouTube saya itu, beliaunya berkomentar, Pak, apa nggak terlalu lunak seperti itu? Tapi memang paduannya begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada anak terlambat begitu, biasanya kan langsung kita justice atau kita hukum begitu ya. Nah kalau di restitusi tidak begitu. Kita tanya, kita stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya stabilkan identitas itu bagaimana? Anak itu kita tanya dulu, ya kamu terlambat. Kemudian tentunya kalau kamu terlambat ini kan punya alasan. Alasannya apa? Kalau sudah tahu alasannya apa, berikutnya kira-kira kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, kesalahan apa yang kamu langgar? Oh, disiplin misalnya, disiplin waktu. Terus bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi kita gali begitu Bapak Ibu, sampai anak itu menemukan solusinya. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gessen 2004. Ciri-ciri restitusi, pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Jadi meskipun anak itu melakukan kesalahan, ditangani oleh gurunya, itu seolah-olah tidak ada problem antara murid dengan guru ini. Kemudian tawaran bukan paksaan. Berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini di sini ada 3 jenis dengan kasus yang sama. Contoh kasusnya adalah siswa yang tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah. Di sini ada 3 macam tindakan: hukuman, konsekuensi, restitusi. Perbedaannya akan kelihatan sekali Bapak Ibu. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR itu, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Itu masuk hukuman. Tidak ada hubungannya. Tidak mengerjakan PR dengan menghormat bendera. Itu kategori hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan PR, maka hukumannya juga mengerjakan PR. Ini konsekuensi. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu dari 3 jenis tindakan tadi sangat beda sekali ya. Ya, jadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada kuis Bapak Ibu. Saya juga menyiapkan hadiah menarik. Jadi ini kuisnya saya bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Untuk yang kolom pertama atau baris pertama itu ada 1, 2, 3. Itu adalah kuis pertama. Dan yang kedua di baris bawahnya
murid diminta untuk push up 1, 2, 3. Berikutnya itu adalah yang nomor 2. Ini sebenarnya mau saya buatkan dalam bentuk kuis begitu, tapi di slide-nya agak susah gitu. Jadi yang atas itu kuis pertama, yang bawah kuis kedua. Kira-kira nanti ada hadiah menarik nih Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau jawab untuk yang kuis pertama? Monggo, silakan. Nah, kategorinya termasuk hukuman atau konsekuensi. Bu Wulan, monggo Bu Wulan. Hadiahnya menarik Bu. Terima kasih Pak. Saya mencoba untuk menjawab. Ya, mohon nanti kalau misalnya salah diluruskan ya Pak. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kalau menurut saya hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya juga itu adalah hukuman. Kemudian kalau yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Tepuk tangan. Pokoknya yang jawab dulu ada. Pak. Oh itu, silakan. Baru pulasnya. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Untuk yang nomor 2, Bapak Ibu. Kategori hukuman atau konsekuensi. Jadi ada 3 pertanyaan berikutnya itu kategori hukuman atau konsekuensi. Kemudian monggo kemudian. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab Pak Juli. Untuk yang pertama, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menurut saya ini hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Ini juga hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam yang sesuai. Ini juga hukuman. Ya, tepuk tangan. Tadi ada 2 jawaban untuk yang kuis pertama. Kita ulas bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi 100 kali kata-kata itu, maksudnya begitu Bu. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kategori konsekuensi. Jadi kalau memberi hukuman masih ada kaitannya dengan apa yang dia langgar, itu masih konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kategori hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi sudah betul Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua tadi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu menggunakan masker dengan push up. Maka kategori hukuman.
Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang. Ini diberi pukul 12 ini mungkin lebih menekankan panas begitu ya. Karena mengobrol dengan teman, mengobrol tapi hukumannya dijemur, hukuman Bapak Ibu. Dan terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini maksudnya sepanjang hari itu selama dia berada di sekolah itu tidak menggunakan sepatu, maksudnya begitu. Itu adalah konsekuensi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, seolah-olah hukuman itu kalau di budaya positif itu tidak boleh dilakukan begitu nih. Seolah-olah kan begitu. Kalau bisa hukuman itu adalah kata yang terakhir. Jadi tindakan yang terakhir. Yang konsekuensi sudah tidak bisa, kemudian apalagi restitusi tidak bisa, ya hukuman. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Haiki Bang ya. Haiki ini saya sudah menjalankan restitusi mungkin sudah 5 kali mungkin. Sudah saya panggil, saya ajak ngomong, rumahmu mana, kamu tidur jam berapa. Sudah mungkin ya yang cocok ya itu tadi, hukuman akhirnya kelas 12. Tapi hebatnya dia setiap hari datang, tidak pernah hafal. Tapi ya itu, sampai teman-teman yang jaga di depan itu hafal. Yang dicari pertama, Haiki sudah masuk apa belum? Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi tadi kita mengibaratkan kita itu sebagai petani begitu dalam memperlakukan padinya. Nah, kita memperlakukan siswa kita itu ada 5 posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Coba kita lihat bersama-sama apa bedanya. Nah ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum yang diucapkan adalah begini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini penghukum. Jadi dia tidak menggunakan atribut, tetapi dia disuruh baris di bagian paling depan karena dia tidak mematuhi peraturan sekolah. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, yang dia ucapkan adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi murid itu dibuat merasa bersalah dengan tindakan dia, baik untuk dirinya, lebih-lebih untuk Bapak Ibu gurunya. Posisi yang ketiga adalah teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kalian salah. Itu teman. Jadi memposisikan guru itu sebagai teman di hadapan siswanya. Kemudian posisi pemantau. Jadi pemantau ini selalu yang digunakan adalah aturan. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dia bersandarnya kepada aturan. Sedangkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya, kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, berikutnya Bapak Ibu, supaya lebih jelas tentang 5 posisi kontrol yang saya sampaikan tadi, kira-kira nanti Bapak Ibu bisa bertanya di dalam dirinya, pada posisi mana sekarang ini? Apakah posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol, atau sudah pada posisi manajer? Harapan kita semuanya pada posisi manajer. Kita perhatikan tayangan videonya Bapak Ibu ini.
dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 tayangan. Bukan berarti kalau penghukum itu paling jelek, tidak. Tetapi kalau bisa kita kurangi begitu. Di sini berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi pada saat di restitusi atau di tindakan yang kelima, manajer tadi selalu menanyakan terhadap siswa yang melakukan kesalahan, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah, ini berarti kita harus membuat keyakinan kelas. Di kelas itu harus kita buat. Ini mestinya setiap kali kelas atau setiap guru membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu sesuatu yang diyakini untuk hal-hal yang kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disepakati untuk dilaksanakan. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada 8, Bapak Ibu. Yang pertama keadilan, kedua kehormatan, ketiga peduli, kemudian keempat integritas, kelima itu kejujuran, keenam kesabaran, kemudian ketujuh keamanan, dan yang kedelapan adalah tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya bisa diterima semua orang, tidak mengenal suku, ras maupun agama, seperti itu. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Begitu pertanyaannya. Kalau peraturan itu cenderung dengan hukuman. Kalau peraturan itu, peraturan tinggal peraturan, selesai kita nggak melanggar ya sudah aman. Begitu, tidak membekaskan sesuatu. Saya ambilkan contoh begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kan kalau kita saat mengendarai sepeda motor itu pasti ada peraturannya. Mengendarai sepeda motor wajib menggunakan helm. Maka menggunakan helm itu ketika ada polisi dan lain sebagainya. Ketika tidak ada polisi atau di tempat yang tidak ada jangkauannya, pasti tidak akan menggunakan helm. Kira-kira Bapak Ibu, mengapa kita menggunakan peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan motor? Tujuannya untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Nah, di keyakinan kelas itu bahasanya bukan wajib menggunakan helm, tapi di kata intinya itu tadi, yaitu menjaga keselamatan. Begitu. Jadi bahasanya lebih universal, lebih umum, tetapi bisa diyakini begitu oleh semua siswa. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya kalau itu peraturan, maka ya kalau ada yang penegak aturan itu kita menggunakan masker. Padahal kalau kita menggunakan masker itu adalah untuk menjaga kesehatan. Maka keyakinan kelasnya bunyinya adalah menjaga kesehatan. Nah, ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini ada 2 kelas, kelas 11 dan kelas 12. Yang terakhir kemarin kelas 12 ini Bapak Ibu. Jadi
Pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Jadi peraturan yang sudah ada itu kita coba kita breakdown atau kita tarik menjadi sesuatu yang lebih luas begitu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, kemudian menempelkan keyakinan kelas di. Ini ada videonya sebenarnya, cuma durasinya juga lumayan lama Pak Haryanto nih. Nanti terlalu lama. Ini lanjut saja. Nah ini hasil keyakinan kelas 12 TPM 1 kemarin ini yang kita jadikan ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Yang pertama menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun itu jadikan keyakinan kelas. Jadi nanti kalau misalnya di kelas itu ada yang tidak senyum, ya enggak juga ya Pak ya. Intinya itu harus menerapkan itu. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan kelas. Tidak lagi wajib membuang sampah di tempat sampah, bila tidak, bahasanya tidak begitu. Cukup menjaga kebersihan kelas. Itu sudah universal, sudah umum, termasuk membuang sampah di tempatnya, ya. Kemudian datang tepat waktu. Keempat, saling menghormati dan menerapkan 3 kata. 12 tipe 1 begitu kemarin. Kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ini termasuk pembudayaan budaya positif. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, saling bergotong royong dan saling membantu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi keyakinan kelas itu selalu ditinjau saat dibutuhkan. Jadi misalnya keyakinan kelas semester ini itu belum tentu sesuai untuk semester ke depan. Maka semester ke depan boleh ditinjau lagi, ditanyakan kepada anak-anak, apakah masih sesuai. Kalau masih sesuai, bisa dilanjut. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ini yang saya maksud tadi. Di segitiga restitusi Ibu itu yang tentang YouTube saya itu ya. Karena ini ada panduannya itu. Yang bawah sendiri itu namanya menstabilkan identitas. Nah kegiatan yang dilakukan menstabilkan identitas itu yaitu berupa pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita besarkan hatinya. Tidak apa-apa kamu salah. Setiap orang mungkin pernah salah, termasuk saya. Bahkan begitu. Guru harus berani begitu. Termasuk saya juga pernah terlambat. Begitu Pak Ulfi ya? Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu adalah kegiatan menstabilkan. Ya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya, kalau terlambat itu mengapa kok terlambat? Bangun kesiangan misalnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu terlambat? Kesiangan. Kenapa kok kesiangan? Misalnya main HP terlalu malam. Berarti kan sudah ketemu nanti solusinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dia melanggar kesepakatan kelas yang mana? Misalnya kalau datang terlambat berarti disiplin waktu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah dia tahu salah tadi, memperbaiki diri, berarti saya ingin menjadi orang yang lebih menghargai waktu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Mungkin ini paparan materi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, kita berikan sambutan tepuk tangan kepada pemateri kita, Bapak Ibu yang berstudi. Sungguh pemaparan dan diskusi yang kita lakukan sungguh luar biasa. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin amin. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya menginginkan kelas ini semangat seperti sebelum libur. Oleh karenanya saya minta untuk satu ketua kelasnya untuk memimpin yel-yel seperti biasanya. Ya, ya, silakan dipimpin yel-yelnya supaya semangat lagi setelah libur. Silakan. Ya, silakan berdiri. Siap gerak. TPM bisa. TPM bisa. TPM sukses. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Baik, kita hari ini awal kita masuk setelah libur, kita masuk di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kita masih ada satu semester ke depan. Supaya perjalanan satu semester ke depan ini kalian belajarnya bisa nyaman, kondusif, kemudian terasa di sekolahan, kalian bisa menerima materi pelajaran dengan baik, maka hari ini kalian saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kita buat dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian nanti kita sepakati, kemudian kita laksanakan bersama dalam kelas ini. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini nanti akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Kebetulan di kelas ini ada 36 peserta didik atau ada 36 siswa. Akan saya bagi menjadi 6 mengikuti nomor absen saja. Jadi nomor absen 1 sampai dengan 6, kemudian 7 sampai dengan 12, 13 sampai 18 dan seterusnya. Begitu ya? Ya. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, jadi yang perlu kalian diskusikan hal-hal apa yang harus kita sepakati di kelas ini. Sebagai contoh begini, misalnya biasanya kalau peraturan kelas itu apa? Jagalah dilarang buang sampah sembarangan, gitu ya. Ya. Maka itu bisa kalian buat keyakinan kelas dengan mengubah kalimatnya, menjaga kebersihan kelas, misalnya begitu. Bisa? Bisa. Silakan nanti mejanya ditata. Jadi ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan sticky note ini, ya, satu kelompok 3 lembar, boleh lebih, silahkan minta tambah. Pak, kelompok saya kurang, silahkan tambah, ya. Boleh minta yang warna merah, hijau, oranye, ya. Setelah itu hasil diskusinya nanti ditempelkan di depan kelas, ya. Kemudian perwakilan kelas nanti membacakan.
Setelah itu kita ambil persamaan dari hasil kerja kelompoknya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi kira-kira yang paling banyak disepakati itu tentang apa? Nah, itu kita jadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Begitu ya? Nanti keyakinan kelas itu kita ini sudah saya siapkan. Nanti bisa dibuat di kertas ini, di kertas kanton ini. Nanti berarti harus kerja kelompok, ditulis dengan bagus, kemudian kita tempelkan di kelas kita. Jadikan kelas ini kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Baik para siswa sekalian, sudah dibagi kelompoknya ya. Mana kelompok 1 pasangan? Ya, bagus. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kelompok 4 sana ya. Kelompok 5? Kelompok 6? Ya, bagus. Sudah ada 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok saya bagikan sticky note ini untuk kalian diskusikan tentang keyakinan kelas selanjutnya, ditulis di sticky note ini. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Pink. Baik, semuanya sudah menerima sticky note masing-masing. Silakan didiskusikan tentang keyakinan kelas, disepakati nanti untuk kita presentasikan di depan masing-masing kelompok. Ya, nanti dari keyakinan kelas kalian yang kalian buat, yang paling banyak keyakinan kelas yang mana yang paling kalian sepakati. Selanjutnya itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Silakan, selamat berdiskusi. Silakan. Langsung ditulis ya. Di atasnya ditulis sih kelompok 1. Diskusinya sudah. Ya, kalau sudah selesai berarti masing-masing kelompok waktunya untuk menempelkan hasil diskusinya di depan. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan ditempelkan di papan yang sebelah kanan sana. Di sebelah sana. Ya, silakan tempelkan. Yang rapi ya. Ya. Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 silakan ditempelkan hasil diskusinya. Ya, di bawahnya sini. Nah, yang rapi. Ya.
bagus, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Untuk menempelkan hasil diskusinya keyakinan kelas. Di bawahnya lagi. Iya, bagus. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 di atasnya sini. Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Nah, di bawahnya ya rapi ya. Sini di bawahnya sini. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6. Iya, jadi hasil diskusi kita hari ini terkait dengan keyakinan kelas semuanya sudah ditempel di depan. Selanjutnya saya minta kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 untuk membacakan, mewakili kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Silakan, ada yang memulai lebih awal? Silakan. Kelompok 2 mungkin atau kelompok 1? Kelompok 1 ya, silakan. Akmal. Ya, dibacakan. Ya, mau yang lain disimak. Dari kelompok 1 saya mengusulkan satunya itu saling gotong royong, sama yang kedua menerapkan 5S. Yang pertama saling gotong royong, yang kedua menerapkan 5S. Selanjutnya datang tepat waktu, terus saling menghormati, Pak. Saling menghormati. Itu ya hasil dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Hapus dulu. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk membacakan hasilnya. Ya. Ya, silakan. Kelompok 2. Di kelompok saya tadi yang sudah mendiskusikan, yaitu sudah menemukan 3, yaitu pertama saling tolong menolong dan saling peduli, dan kedua selalu menjaga kebersihan kelas, dan yang ketiga kita harus saling menghormati. Cara kita antar bersama siswa, antara siswa dan guru. Cukup? Iya, bagus. Itu tadi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi demikian pembuatan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Ternyata kita sepakati, ya, kita sepakati ada 6 tadi ya. Ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama apa tadi? Saling gotong royong. Kemudian yang kedua menerapkan 5S. Apa itu 5S? Kemudian yang ketiga saling menghormati. Kemudian datang tepat waktu. Berikutnya, iya, menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, saling peduli dan tolong. Kita sepakat ya, sepakat keyakinan kelas ya. Selanjutnya nanti 6 keyakinan kelas itu kita buat, nanti kita kerjanya tidak kelompok lagi, tapi satu kelas ini.
untuk membuat di kertas karton ini. Nanti dibuat, ditulis di atasnya keyakinan kelas 12 TPM 1, ada 6 item tadi atau ada 6 keyakinan kelas. Selanjutnya di bawahnya bisa kita tempeli foto bersama nanti. Selanjutnya nanti kita tanda tangani dan sebagainya. Kemudian kita tempel di kelas. Guna keyakinan kelas ini adalah supaya kita akan lebih selalu terpacu, diingatkan, disadarkan bahwa yang sudah kita jadikan keyakinan kelas ini untuk selalu kita laksanakan. Baik, demikian para siswa sekalian, silakan kalian kerjakan ini nanti di sini aja ya. Ini nanti silakan ditulis. Siapa yang tulisannya lumayan bagus? Siapa? Alia. Ya, silakan ini episodenya. Tulis ya. Ya, tulis. Silakan kerja kelompok, kita harus saling gotong royong. Gini aja Pak ya? Iya. Ya, sip. Keyakinan kelasnya. Iya. Bisa! Bisa! Bagi seluruh masyarakat kita bisa berpuasa di negara kebijakan dan kelasnya itu dengan membuangkan pada teman yang telah ditentukan. Misalkan bisa berpuasa di selalu menggunakan lima yaitu senyum, salam, sapa, saling dan satu. Misalkan bisa berpuasa di selalu menggunakan lima yaitu sehingga kita sesuai lagi, sesuai lagi, sesuai dirawat, sesuai lagi. Selamat pagi. Sekolah yang mengutamakan berbagai warna dan menjadikan seluruh siswa disiplin, mematuhi peraturan, serta mentaati tata tertib sekolah. Sedangkan di satu kelas adalah sekolah berbasis pendidikan ini dan mengutamakan perencanaan serta meningkatkan pendidikan menjadi era modern.